anak-anak ibu semua, assalamualaikum. Salam semangat luar biasa, yes. Bertemu kembali bersama Ibu Etna Yanti. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran di kelas 5. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Stay tune here, don't go anywhere. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pelajaran di kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak ibu, kita mulai pembelajarannya ya. Perhatikan beberapa gambar yang ada pada slide ini. Di sini terdapat beberapa aktivitas yang dapat menyehatkan tubuh kita. Mulai dari berjalan, berlari, senam, makan, belajar, dan bermain sepeda. Tentu beberapa aktivitas ini sudah sering anak-anak ibu lakukan di rumah maupun di mana saja. Dari beberapa gambar ini terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anggota gerak tubuh kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki. Seperti saat kita berjalan, berlari, dan bermain sepeda, kaki kita akan bekerja. Begitu juga dengan tangan. Dia akan berayun, memegang, dan menggenggam saat kita makan, belajar, senam, dan lain-lain sebagainya. Tangan dan kaki kita bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, anak-anak ibu semua sudah memperhatikan gambarnya? Ayo, siapa yang tahu apa yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya? Ya, betul sekali. Benny dan teman-temannya sedang bermain bola. Permainan bola merupakan permainan yang banyak dilakukan oleh anak laki-laki. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, apalagi anak-anak ibu. Ya, betul sekali, menendang dan melempar. Hampir semua bagian tubuh kita aktif dengan bermain bola. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Nah, berbicara mengenai otot dan tulang, rangka manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak, berfungsi melindungi otak. Yang kedua, rangka badan, berfungsi melindungi organ-organ yang ada di dalam seperti paru-paru, jantung, hati, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak, berfungsi sebagai alat gerak seperti berjalan, berlari, memegang, dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas rangka anggota gerak. Yang mana rangka anggota gerak itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, rangka anggota gerak bagian atas yaitu tangan, dan anggota gerak bagian bawah yaitu kaki. Nah, alat gerak pada manusia dan hewan ada 2 jenis, yaitu yang pertama alat gerak aktif yaitu berupa otot. Yang kedua alat gerak pasif kita sebut sebagai tulang. Kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Ayo anak-anak ibu, siapa yang tahu? Ya, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot bergerak. Sedangkan tulang kita sebut sebagai alat gerak pasif karena tulang dia tidak bergerak. Nah, perhatikan gambar yang ada di sebelah kanannya. Di situ di bagian kiri merupakan otot, di bagian kanan adalah tulang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tulang-tulang pada lengan manusia. Nah, tulang pada lengan manusia, yang pertama ada tulang lengan atas, yang kedua ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Nah,
untuk masing-masing fungsinya. Untuk tulang lengan atas, coba perhatikan anak-anak ibu semua. Fungsi tulang lengan atas adalah untuk gerak badan atas manusia. Kemudian fungsi tulang hasta. Apa fungsi tulang hasta? Fungsi dari tulang hasta adalah membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan. Nah, selanjut tulang pengumpil, adapun fungsinya untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian dari siku. Selanjutnya tulang pergelangan tangan. Adapun fungsi dari tulang pergelangan tangan membantu pergerakan pergelangan tangan. Yang terakhir adalah tulang telapak tangan. Adapun fungsi dari tulang telapak tangan adalah menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Nah, itulah tulang-tulang pada lengan manusia beserta fungsinya. Selanjutnya, tulang pada kaki manusia. Tulang pada kaki manusia terdiri dari beberapa tulang. Ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Yuk kita bahas apa fungsi dari masing-masing tulang pada kaki manusia. Fungsi yang pertama untuk tulang paha adalah berfungsi sebagai tumpuan dari seluruh badan. Karena tulang paha ini merupakan tulang terbesar dan terkuat di tubuh, maka berfungsi menjadi tumpuan seluruh badan. Kemudian fungsi tulang kering adalah penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Selanjutnya tulang betis. Fungsi dari tulang betis adalah melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Selanjutnya fungsi dari tulang tempurung lutut. Adapun fungsi dari tulang tempurung lutut adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya tulang pergelangan kaki. Fungsinya adalah menggerakkan kaki ketika kita berjalan. Selanjutnya tulang telapak kaki. Anak-anak ibu tahu di mana telapak kakinya? Ya, untuk fungsi dari tulang telapak kaki adalah mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Dan yang terakhir tulang jari kaki. Fungsinya adalah tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Nah, itulah tulang-tulang pada kaki manusia beserta fungsinya. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah wacana yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Dari judul wacana ini, kita bisa mengambil kesimpulan atau intisarinya bahwa seseorang yang cacat, yang berkebutuhan khusus, yang tidak memiliki organ gerak layaknya orang normal, mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bahkan mereka dapat meraih kesuksesan melebihi orang-orang normal lainnya. Selanjutnya, nah anak-anak ibu, tentunya anak-anak ibu semua telah membaca bacaan Penyandang Cacat yang Sukses. Sebenarnya banyak informasi yang kita dapatkan dengan membaca. Sebuah bacaan tentu tidak lepas dari alinea atau paragraf-paragrafnya. Di dalam sebuah paragraf terdapat ide pokok dan kalimat pengembang. Berbicara tentang ide pokok, masih ingatkah anak-anak ibu semua apa itu pengertian ide pokok? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ide pokok biasanya berada di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Nah, bagaimana cara anak-anak ibu semua menentukan ide pokok? Ya, cara menentukan ide pokok ada 3. Yang pertama,
Bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. 2. Carilah kalimat pokok dari teks tersebut. 3. Menentukan inti dari kalimat pokok, karena ide pokok adalah inti dari kalimat pokok tersebut. Oke. Sebuah buku tidak lepas dari cover atau sampul bukunya. Nah, tahukah anak-anak ibu apa itu cover atau sampul buku? Ya, betul sekali. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Cover merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Oke, adapun unsur-unsur cover yang baik. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Identitas penerbit, gambar yang menarik. Selanjutnya sinopsis pada cover belakang, dan yang terakhir adalah identitas buku pada punggung cover. Nah, di sini adalah contoh sebuah cover yang berjudul Cerdas dan Bugar. Secara keseluruhan, cover terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama cover depan, kemudian ada punggung, dan yang ketiga, yang terakhir ada cover belakang. Nah, yang pertama untuk bagian kanan atas itu adalah bagian nama penulis. Tulisan yang berjudul tebal berwarna merah, Cerdas dan Bugar, itu adalah judul buku atau judul cover. Selanjutnya gambar anak-anak yang sedang berlari adalah gambar cover. Kemudian di bagian paling bawah, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, itu adalah nama penerbit. Selanjutnya di bagian tengah itu terdapat penerbit, judul, dan penulis, itu merupakan identitas pada punggung buku. Dan yang di bagian cover belakang ada sinopsis. Oke, anak-anak ibu semua, untuk tugasnya yang akan anak-anak ibu kerjakan di rumah di buku latihannya. Yang pertama, sebutkan fungsi dari tulang-tulang yang ada pada lengan dan kaki manusia. Untuk lebih jelasnya, kamu buka buku siswa halaman 68. Selanjutnya, tugas yang kedua, tentukan ide pokok dari bacaan penyandang cacat yang sukses. Untuk lebih jelasnya, buka buku siswa halaman 71. Dan tugas yang ketiga, buatlah gambar cover atau sampul buku berdasarkan wacana penyandang cacat yang sukses. Untuk lebih jelasnya, buka buku siswa halaman 73. Oke, anak-anak ibu semua, demikian dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih ibu ucapkan kepada anak ibu semua karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk anak ibu semuanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.